Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari karya karsa yang ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Baik, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Santet Banyupati adalah santet yang menyerang atau mengikat aliran air yang berada di sekitaran yang digunakan untuk meracuni seluruh keluarga atau meracuni bahan makanan. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata seorang penjual tempe di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namanya adalah Pak Rohmat. Dia merupakan seorang pedagang tempe yang memiliki pabrik rumahan seperti umumnya pada pedagang tempe lainnya. Pak Rohmat sendiri telah menenggelami dunia pertempean semenjak tahun 90-an. Saat itu tempe menjadi makanan favorit orang-orang desa karena bentuk dan teksturnya yang unik. Oleh karena itu, Pak Rohmat membuat produksi sendiri dari hasil belajar temannya yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Makin hari pembeli tempe semakin banyak. Semakin banyak pembeli, semakin tumbuh juga para penjual yang bergelut untuk mencari pundi-pundi rupiah. Saat yang bersamaan, muncul banyak sengketa terkait lahan dagang. Bahkan beberapa dari mereka banyak yang berjatuhan akibat permasalahan terhadap tempe yang dijajakan. Permasalahan tempe ini bermacam-macam. Ada yang tempenya busuk, ada yang warnanya berubah menjadi hitam, dan ada yang mengeluarkan cacing. Bahkan yang lebih parah, ada yang aliran air yang pada sumurnya diracuni oleh sesuatu hingga membuat para pembeli menjadi sakit perut. Bumi Ayu, Brebes tahun 2007. "Pak, tempenya kok bagus ya? Resepnya apa?" tanya seorang pembeli kepada Pak Rohmat. "Ya sama aja mas, gak ada resepnya. Paling airnya harus bersih, higienis gitu aja," jelas Pak Rohmat. Tempe yang dijual oleh Pak Rohmat disebut-sebut sebagai tempe terbaik di Bumi Ayu saat itu. Wanginya yang harum, teksturnya yang lembut, dan tidak terlalu keras atau kaku. Juga daun pisang yang digunakan untuk melapisi tempe sangatlah segar. Biasanya Pak Rohmat akan mulai berdagang di pasar berkisar jam 5 subuh. Sehabis subuh, dia akan menjajakan tempe itu. Dan yang sangat menarik, para pembeli sudah berada di depan lapak Pak Rohmat untuk menunggu kehadiran tempe-tempe yang disebut-sebut sebagai tempe terbaik di Bumi Ayu. Namun tidak banyak juga dari mereka yang merasa iri dengan hasil pencapaian yang dilakukan oleh Pak Rohmat terkait penjualan yang laku keras. Mereka yang iri tengah melakukan cara bagaimana agar Pak Rohmat tidak berjualan lagi. Hari pertama serangan santet. Seperti biasa, Pak Rohmat selalu melaksanakan sholat subuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari mara bahaya. Dia juga tidak lupa untuk berdoa tolak bala agar dijauhkan dari gangguan-gangguan yang hendak menghancurkan usahanya, mencelakai keluarganya, atau melakukan hal curang terhadap kehidupannya. Di tempat sholat, Pak Rohmat menundukkan dahinya ke sajadah. Air matanya menetes secara perlahan karena merasa hidupnya telah diberikan anugerah dan nikmat yang tiada henti. Sudah saatnya Pak Rohmat bersyukur. Ia tak ingin jika nantinya menjadi pengusaha tempe yang sombong dan angkuh.
Sesaat dirinya mengangkat kepala dan melihat langit-langit kamar yang sudah gelap. Anehnya, sejak kapan lampu mati secara total? Apakah seluruh rumah di tempatnya mati lampu? Lalu, pintu kamar yang terbuka membuat Pak Rohmat juga keheranan. Padahal dirinya telah menutup pintu secara rapat. Bahkan tidak ada ruang sedikit pun untuk membuka pintu, karena keluarganya yang lain belum bangun. Di saat Pak Rohmat menatap ke arah pintu yang terbuka, ia merasakan ada angin yang berhembus kencang dari luar kamar. Angin itu menabrak tubuhnya hingga menusuk sendi-sendi tulang dan terasa sangat dingin. Namun aneh, sejak kapan tempatnya ini berubah menjadi musim dingin? Padahal musim dingin atau penghujan di daerah Bumi Ayu sama seperti wilayah sekitaran yang biasa jatuh di bulan September, bahkan sampai beberapa bulan setelah Januari. Namun ini berada di bulan Juli, dan bulan Juli sangat identik dengan waktu kemarau yang sangat panjang hingga bulan Agustus mendatang. Pak Rohmat pun melipat sajadahnya dan masih menatap ke arah luaran kamarnya. Ia merasa ada sesuatu yang hadir, namun dengan hawa dan aura yang berbeda. Tiba-tiba, seseorang lewat secara perlahan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Bentukannya seperti seorang wanita yang menggunakan busana serba hitam, lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Wanita itu melewati kamar secara perlahan dan berjalan menuju ke arah sumur. "Siapa itu?" tanya Pak Rahmat. Entah mengapa wanita itu terus berjalan. Pak Rohmat segera keluar dan menyaksikan kedua kakinya memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat sumur. Biasanya sangat lumrah jika ada sumur yang berada di dalam rumah. Hal ini digunakan sebagai sumber utama dalam pembuatan tempe atau digunakan sebagai hal yang lain. Pak Rohmat mengikuti sosok wanita misterius itu hingga menuju ke ruangan pembuatan tempe. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang dan entah kemana larinya. Pak Rohmat memegangi dahinya. Dirinya tampak kelelahan hingga membuat salah fokus dan kembali melanjutkan berjualan. Kejadian janggal ini membuat Pak Rohmat sedikit kurang fokus, dan dia pun kembali melanjutkan aktivitasnya untuk menjual tempe ke pasaran. Pukul 5.45, Pak Rohmat sudah sampai di pasar. Seperti biasa, ia melihat banyak sekali pembeli yang sudah mengantri di depan lapaknya sambil menunggu tempe-tempe milik Pak Rohmat dijajakan. Pak Rohmat sangat senang dan antusias dengan para pembelinya. Akhirnya Pak Rohmat pun mengeluarkan tempe-tempenya, dan para pembeli berebutan untuk membeli tempe-tempe yang telah dijajakan oleh Pak Rohmat. Sebenarnya Pak Rohmat sendiri menyadari akan bisikan-bisikan kotor yang dilakukan oleh pedagang lain saat ia sedang berkumpul. Mereka yang berada tidak jauh jaraknya dari Pak Rohmat seringkali membicarakan Pak Rohmat dengan perkataan yang kurang mengenakan. Dan benar saja, baru 1 jam tempe milik Pak Rohmat diletakkan di lapak, semuanya sudah habis ludes terjual oleh para pembeli. Pak Rohmat mengucapkan syukur dan menikmati atmosfer penjualan hari itu. "Alhamdulillah, laris maneh," ucap Pak Rohmat. Pak Rohmat langsung memberesi seluruh alat-alat jualannya. Dia memasukkan pisau, plastik hitam, alas tempat tempe, dan beberapa barang lainnya. Pak Rohmat ingin segera pulang ke rumah agar bisa memproduksi tempe lebih banyak lagi. Namun di saat dirinya hendak meninggalkan pasar, salah satu penjual tempe melabrak Pak Rohmat. Dia adalah Pak Sumeh. "Woi, Rohmat,
Kamu pesugihan ya? Ucap Pak Sumeh. Astagfirullah, saya nggak ngelakuin pesugihan atau sejenisnya, Pak. Saya sama seperti kalian jualannya, jawab Pak Rohmat. Kok bisa kamu laris duluan? Sedangkan aku dan teman-temanku yang sudah nunggu dari jam 3 baru beberapa potong aja yang terjual. Jujur aja, kamu melakukan pesugihan kan? Tuyul, kuntilanak, genruwo, ayo ngaku, jelas Pak Sumeh. Astagfirullah Pak, namanya juga rezeki. Semua sudah terbagi rata oleh Yang Maha Kuasa Pak. Saya nggak pernah ngelakuin itu. Itu sama aja kita nggak bersyukur dan jatuhnya syirik, jelas Pak Rohmat. Halah mulutmu, sok-sokan agamis. Pak Sumeh pun meninggalkan Pak Rohmat. Pak Rohmat langsung mengelus dadanya dan berkata dalam hati, ya Allah, ini adalah ujianku. Aku mesti sabar. Hari itu adalah hari yang mengecewakan bagi Pak Rohmat, karena dirinya baru saja dipermalukan oleh Pak Sumeh terkait dagangannya yang laris akibat bantuan dari jin atau sejenisnya. Di malam harinya Pak Rohmat mencoba untuk memastikan sesuatu di sumur. Ia mendengar ada suara air yang mengucur dari timba sumur. Perlahan kaki Pak Rohmat melangkah. Namun ia juga merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Sesampainya di tempat pembuatan tempe, Pak Rohmat melihat sesuatu yang aneh pada tempe-tempenya. Ia bisa melihat dengan jelas perbedaan warna yang mencolok pada tempe-tempenya yang baru saja matang. Entah mengapa, tempe-tempe milik Pak Rohmat yang sudah didiamkan 3 hari lamanya kini berubah warna menjadi warna hitam legam, yang artinya tempe itu sudah membusuk. Padahal untuk membuat tempe menjadi busuk diperlukan kurang lebih 7-10 hari. Namun ini baru 3 hari semenjak masih menjadi kacang. Akan tetapi tempe-tempe milik Pak Rohmat sudah membusuk seketika. Akhirnya Pak Rohmat memanggil beberapa karyawannya untuk mempertanggungjawabkan tempe-tempenya yang sudah membusuk. Loh, kok busuk tempenya? Tanya salah satu karyawan Pak Rohmat. Ya itu, biasanya kan nggak gini, tanya Pak Rohmat. Loh Pak, saya nggak paham. Tempe ini kan baru saja matang. Nggak mungkin lah Pak cepet jadi busuk, ucap karyawan Pak Rohmat. Pak Rohmat kebingungan menanggapi hal itu. Sepertinya ini ada kaitannya dengan sosok wanita misterius yang memasuki ruangan pembuatan tempe. Entah mengapa pikiran Pak Rohmat seperti kacau seketika. Dirinya menjadi bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Ya sudah, tempe yang kemarin ada? Tanya Pak Rohmat. Habis Pak, saya memang membuat banyak hari ini. Tapi kok bisa busuk semua ya? Ini gimana ceritanya? Tanya karyawan Pak Rohmat yang bernama Alim itu. Ya wis Lalim, aku nggak tahu gimana, tapi kamu tahu kan ada seorang wanita yang masuk ke ruangan ini nggak? Tanya Pak Rohmat. Pagi tadi ya Pak? Nggak ada Pak, nggak ada yang masuk, jelas Alim. Pak Rohmat semakin kebingungan. Dirinya seperti berada di ombang-ambing permasalahan yang kembali muncul. Tapi Pak, saya mendengar salah satu pedagang tempe yang ada di seberang katanya tempenya juga cepat busuk dan dia mendapatkan serangan santet. Namanya itu santet Banyupati Pak. Pak Rohmat kembali terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Alim terhadap dirinya. Bagaimana bisa serangan itu terkait satu sama lain terhadap pedagang-pedagang tempe lainnya? Ia ingin memastikan penyebab dari tempe-tempenya yang berubah menjadi warna hitam. Sesampainya di sana, Pak Rohmat bertemu dengan salah satu karyawan pemilik tempe itu. Sebut saja namanya Edi.
Mas Edi ini akhirnya menceritakan awal mula mengapa tempe milik bosnya itu berubah menjadi warna hitam. Airnya tercemar apa gimana saya nggak tahu pak, ucap Edi. Karena ingin tahu lebih spesifiknya, Pak Rohmat mendatangi langsung pemilik dari tempe itu. Pemilik pabrik tempe itu bernama Mas Iin. Pembahasan sakral pun dimulai. "Pak, tempemu berubah warna ya?" tanya Pak Rohmat. "Iya mas, katanya sih ada yang iri." "Loh, kok bisa?" "Jadi, beberapa hari yang lalu tempatku itu kedatangan pembeli. Dia kemudian bertanya-tanya mengenai kualitas tempe milikku. Alhasil aku ceritakan kalau tempeku ini sama seperti yang lain. Hanya saja aku menggunakan pencucian dari sumur karena mungkin lebih baik dan segar aja. Lalu setelah pembeli itu mengetahui rahasia kualitas tempeku, keesokan harinya sumurku berubah total mas. Dan yang lebih parah lagi, aku gunakan air utuh untuk mencuci kacang. Dan hasilnya benar-benar aneh. Tempe langsung berubah warna menjadi hitam legam. Dan sekarang kami mencoba untuk mencari cara agar sumber air kembali bersih," jelas Pak Iin. Pak Rohmat yang awalnya tidak percaya menjadi sangat yakin. Ia yakin bahwa tindakan ini dijalankan oleh orang-orang yang memiliki hati yang busuk. "Terus punyamu gimana mas?" tanya Pak Iin. "Aku juga sama mas. Tapi kebetulan sebelum itu rumahku seperti diteror. Ada sosok wanita menggunakan tudung berwarna hitam. Dia masuk ke tempat pembuatan tempe. Tapi aku nggak tahu apa yang dilakukan. Namun aku rasa dia juga melakukan sesuatu pada sumurku hingga membuat tempeku juga berwarna hitam," jelas Pak Rohmat. "Lah, ya itu tadi mas, itu teluh," ucap Pak Iin. "Maksudnya?" "Ya, saya dengar-dengar sih sumurku itu disantet. Namanya itu apa ya? Santetnya itu pokoknya ada pati-patinya gitu," ucap Pak Iin. "Santet Banyupati," ucap Pak Rohmat. "Nah, iya bener, Banyupati. Santet yang menyerang air," jelas Pak Iin. Setelah mereka berdua membicarakan terlalu lama pembahasan mengenai santet itu, tiba-tiba ada salah satu warga yang berteriak-teriak dari luar rumah. "In, keluar kamu!" teriak warga itu. "Hah? Mas, ada apa itu?" tanya Pak Rohmat. "Biasa, minta ganti rugi," ucap Pak Iin. Akhirnya Pak Iin dan Pak Rohmat keluar rumah. Dia melihat seorang ibu-ibu sedang mengangkat tempe yang panjangnya 10 cm dan berubah warna menjadi hitam legam. "Kok tempemu jadi warna hitam?" teriak ibu itu. "Ya sudah, sinikan tempenya. Saya ganti rugi saja," ucap Pak Iin. "2 kali lipat," ucap ibu itu. "Loh, ya nggak boleh gitu toh bu," ucap Pak Iin. "Kalau nggak mau, saya laporkan ini kepada Pak RT. Bisa-bisa pabrikmu akan ditutup selamanya. Gimana? Mau nggak bayar 2 kali lipat?" ancam ibu itu. Ya sudah bu, saya bayar." Atas kejadian itu, Pak Iin membayar 2 kali lipat dari harga biasa. Memang tidak semahal apa yang kita kira. Namun, jika ada 100 orang yang membeli tempe dengan harga Rp5.000 dan mereka meminta ganti rugi senilai 2 kali lipat dari harga asli, berarti Pak Iin harus membayar kurang lebih 1 juta. Hal yang serupa juga terjadi kepada para pemilik tempe yang lainnya, yang persis berada di sekitaran rumah Pak Rohmat. Mereka mengalami hal yang serupa terkait keadaan tempenya yang tiba-tiba berubah menjadi warna hitam legam, seperti tempe yang sudah busuk karena didiamkan terlalu lama. Alhasil, Pak Rohmat menjadi was-was. Dia tidak tahu harus bagaimana mengenai kejadian teror aneh yang menyerang dagangan mereka. Akhirnya, tidak ada satupun penjual tempe yang berada di pasar
kecuali milik Pak Sumeh dan Pak Ariandi. Keduanya laris manis karena Pak Rohmat dan Pak Iin tidak berjualan dalam kurun waktu yang lama. Ya, bisa ditebaklah siapa yang melakukan ini. Di hari kedua, Pak Rohmat memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Tempe-tempenya tidak ada yang layak untuk dijual ke pasar dikarenakan bentuk, warna, dan teksturnya beda. Pak Rohmat kembali mengecek sumur miliknya dan mencoba mengambil sedikit air di sana. Ia kemudian mencium dan merasakan serta meminum air itu. Anehnya, air tersebut sama seperti pada air sumur umumnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan terkait air yang disebut-sebut sebagai tujuan utama untuk diracuni oleh para sosok-sosok kiriman. Akhirnya Pak Rohmat mengundang seorang temannya yang mampu membongkar dan memang mumpuni di bidang spiritual. Dia bernama Kang Daris. Kang Daris sendiri berasal dari Pekalongan, dan dia merupakan teman dekat Pak Rohmat sewaktu bertemu di Jawa Timur. Kang Daris akhirnya disuruh untuk memeriksa keanehan yang terdapat di sekitaran rumah Pak Rohmat. Dalam hal ini Kang Daris menyaksikan dengan jelas sosok-sosok yang berada di sekitaran rumah Pak Rohmat. Mat, kemarin ada anak perempuan masuk ke rumah ya?" tanya Kang Daris. "Ada, Kang, tapi sepertinya bukan manusia." "Iya, itu demit kiriman." Kang Daris akhirnya memasuki ruangan utama, yaitu ruangan yang digunakan untuk memproduksi tempe. Namun, saat dia baru saja melangkahkan kaki ke dalam ruangan itu, Kang Daris melihat banyak sekali belatung yang berceceran di tiap lantai. "Kang, lihat sesuatu nggak?" tanya Pak Rohmat. "Banyak kok." "Apa aja, Kang?" Kang Daris akhirnya mengambil satu belatung yang tidak dilihat oleh mata Pak Rohmat. "Sini tanganmu," ucap Kang Daris. Pak Rohmat pun mengulurkan tangannya ke Kang Daris. "Genggam yang kuat," ucap Kang Daris. Saat Pak Rohmat menggenggam keras tangannya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di telapak tangannya itu. "Apa ini, Kang?" tanya Pak Rohmat. "Coba buka." Saat Pak Rohmat membuka tangannya, ia terkejut saat mendapati satu ekor belatung sedang bergerak-gerak di telapak tangannya. Pak Rohmat pun langsung membuang belatung itu dan mengusap-ngusap tangannya ke celana miliknya. "Kok ada belatungnya, Kang?" tanya Pak Rohmat. "Ah, itu sih belum seberapa," jelas Kang Daris. Kang Daris kembali berjalan. Ia merasakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam sumur. Saat Kang Daris melihat dasar sumur, betapa terkejutnya dia melihat banyak sekali sosok demit yang berada di dasar sumur. "Mat, lihat," ucap Kang Daris saat menyuruh Pak Rohmat untuk melihat ke arah dasar sumur. "Apa itu, Kang?" "Ini namanya santet banyu pati." Pak Rohmat dengan jelas melihat sesuatu yang bergerak-gerak di dasar sumur. Ia mengira itu adalah hewan yang terjebak di dalam sumur. Namun, saat Pak Rohmat dibukakan mata batinnya, ia terkejut melihat banyak dedemit yang sudah memenuhi isi sumur. "Astagfirullah, itu apa, Kang?" Kang Daris meminta kepada Pak Rohmat untuk mengambil garam dapur. Entah apa tujuan dari Kang Daris meminta garam tersebut. Namun, Pak Rohmat yakin jikalau permintaan Kang Daris ini memiliki makna tersendiri. Setelah Pak Rohmat mengambil garam, ia lalu memberikannya kepada Kang Daris. Oleh Kang Daris, garam itu dibacakan beberapa ayat Al-Quran dan ditaburkan ke dalam sumur. Dengan seketika, ada sesuatu yang terjadi di dalam sumur itu. "Mundur, Pak." Pak Rohmat mundur beberapa langkah. Ia juga meminta kepada Pak Rohmat untuk menutup ruangannya. Tujuannya adalah agar mereka yang sudah berada di dalam sumur tidak dapat keluar dari ruangan. Kang Daris yakin bahwa mereka yang berada di dalam sumur tidak dapat kembali keluar.
Secara perlahan, Kang Daris pun melihat kembali dasar sumur. Ia akhirnya melihat tanda-tanda demit yang berada di dalam sumur tersebut sudah menghilang, yang artinya santet itu juga sudah hilang. Namun bukan berarti serangan demi serangan selanjutnya tidak menghilang. Ini sendiri merupakan permulaan di mana santet itu menyerang titik pusat dari usaha milik Pak Rohmat, yaitu sumur. Pak Rohmat pun mendekati Kang Daris dan menanyakan mengenai keadaan sumurnya. Kang Daris akhirnya menjelaskan mengenai serangan santet itu. Di dalam dunia santet, kita tidak bisa memprediksi hal-hal kecil seperti ini. Mungkin mereka yang menyerang sedang merasakan kebahagiaan karena merasa korbannya sedang berada dalam ruang lingkup yang menyulitkan. Akan tetapi, segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki balasan yang setimpal. Darah akan dibalas darah, bahkan nyawa akan dibalas oleh nyawa. Itu artinya santet ini belum selesai. Belum. Karena itu, kau harus bersabar. Hindari pemakaian sumur ini sebagai utama tempat untuk mandi atau yang lain. Tutup sumur ini menggunakan papan melingkar dan diamkan selama 3 hari. Lalu, apa yang harus aku lakukan selama 3 hari? Terus bagaimana daganganku? Kau lebih memilih daganganmu dibandingkan nyawa orang-orang yang membeli tempemu. Seperti tertampar oleh perkataan Kang Daris, Pak Rohmat hanya diam. Dia baru saja diberi pelajaran tentang arti sabar. Namun, begitulah manusia. Terkadang egois terhadap dirinya sendiri. Besok pagi, aku akan mengajakmu ke pasar. Di sana banyak sekali sesuatu yang harus aku beritahu. Pada malam harinya, Pak Rohmat mengumpulkan keluarga beserta para karyawannya. Ia sendiri meminta kepada Kang Daris untuk menjelaskan terkait penyerangan yang tengah menyerang rumah Pak Rohmat. Kang Daris akhirnya menjelaskan secara bertahap mengenai serangan itu. Dia juga memberitahu terkait lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat untuk menjadi pusat penyerangan santet yang disebut oleh santet Banyupati itu. Selepas Kang Daris menjelaskan mengenai santet Banyupati, ia kemudian meminta para karyawan untuk lebih berwaspada terkait orang-orang baru yang sedang mengintai rumah Pak Rohmat. Bisa saja orang tersebut adalah orang yang selama ini membuntuti Pak Rohmat. Selain itu, teruntuk orang-orang yang dikenal, Kang Daris meminta kepada karyawan Pak Rohmat untuk lebih selektif dalam menerima mereka semua. Bukan karena sombong, namun hal ini ditegaskan agar Pak Rohmat beserta usahanya menjadi lancar dan terhindar dari gangguan-gangguan orang yang iri terhadap Pak Rohmat. Di hari ketiga, seperti yang dikatakan oleh Kang Daris, Pak Rohmat diajak Kang Daris untuk mengunjungi pasar. Tujuannya adalah untuk melihat permainan curang para pedagang pasar yang menggunakan dengan jelas demit-demit sebagai penjaga dari tiap lapak mereka. Dengan demikian, Pak Rohmat lebih mewaspadai lagi terhadap orang-orang yang berada di sekitaran lapaknya. Tepat setelah subuh berkumandang, Kang Daris dan Pak Rohmat berangkat menuju pasar, tempat di mana Pak Rohmat berjualan. Di sana Kang Daris meminta kepada Pak Rohmat untuk tidak terkejut di saat dirinya dibukakan mata batin secara total. "Ojo kagetan yo, jangan bilang sama yang lain." Mendengar pantangan tersebut, Pak Rohmat akhirnya memahami pantangan itu. Mula-mula Kang Daris meminta kepada Pak Rohmat untuk memejamkan kedua matanya. Lalu secara perlahan kedua tangan Kang Daris mengusap perlahan kedua mata Pak Rohmat. Di saat yang bersamaan, Kang Daris mengucapkan hal yang sama terkait pantangan tadi. Pak Rohmat tidak boleh kaget dan juga tidak boleh untuk membocorkan rahasia ini. "Sekarang lihat sekelilingmu." Pak Rohmat membuka matanya. Ia terkejut. Banyak sekali demit yang menempati tiap lapak di pasar tempat ia berjualan. Dimulai dari demit yang sedang meludahi daging ayam, menjilati sayuran, dan banyak lagi. Namun,
ia semakin terkejut ketika melihat tempat Pak Sume. Ya, dia berjualan tempe sama halnya dengan Pak Rohmat. Pak Rohmat secara jelas melihat satu sosok yang dikenalnya. Wanita serba hitam sedang mengeluarkan cairan dari rambutnya. Wanita itu persis seperti yang dilihatnya 2 hari yang lalu. "Pak, itu..." "Jangan kagetan," kata Kang Daris. Akhirnya oleh Kang Daris, Pak Rohmat dibawa keliling menuju setiap sudut pasar. Tak lupa pula Kang Daris selalu mengingatkan kepada Pak Rohmat untuk tidak menunjukkan dirinya jika sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sosok-sosok tak kasat mata itu. Kurang lebih ada 1 atau 2 sosok yang digunakan oleh masing-masing lapak yang berada di pasar. Namun bukan berarti Kang Daris tidak diam atau hanya melihat sosok-sosok itu. Ia kemudian mencari celah untuk menyadarkan para pembeli yang hendak membeli di tempat yang memiliki sosok penjaga. Diam-diam, Kang Daris menepuk satu persatu punggung para pembeli yang hendak membeli di lapak yang terdapat sosok tersebut. Ia juga tak lupa untuk menaburkan garam di lapak tersebut. Dengan seketika, para pembeli sadar bahwa dirinya sedang dikelabui oleh sesuatu, hingga dirinya membeli sesuatu yang dianggapnya tidak penting. Atas perlakuan yang dilakukan Kang Daris, ternyata satu persatu sosok tersebut berlarian dan kembali ke pusatnya. Pusat yang dimaksud di sini adalah sebuah sumber di mana para sosok itu diberikan kepada satu persatu pembeli. Ia biasanya berada di sebuah lapak yang letaknya jauh dari pembeli dan memang tidak diperuntukkan untuk menjual barang atau makanan. Dalam sebuah pasar, hal itu sudah terbiasa terjadi. Ada satu energi yang memiliki peranan penting untuk menarik simpati para pembeli, walaupun sebenarnya pembeli tersebut memang tidak ingin membeli. Intinya, para pembeli akan dikelabui oleh aura yang tidak bisa dicekal oleh dirinya sendiri. Sewaktu memasuki pasar, mereka yang memiliki arogansi yang besar, hati yang lemah, dan pikiran yang gampang terguncangkan, atau ketetapan yang gampang berubah-ubah, maka mereka semua dapat ditarik ke tempat-tempat yang memiliki energi penarik yang disebut dengan penglaris sendiri. Kang Daris dan Pak Rohmat kembali untuk mencari celah dan letak sumber di mana energi itu berkumpul. Ia kemudian menemukan sebuah lapak kosong yang ditinggali oleh seorang ibu-ibu tua renta yang sedari tadi hanya duduk di depan sambil menunggu para pedagang yang ingin menggunakan jasanya. Di saat yang bersamaan, Kang Daris berpura-pura untuk menjadi pedagang agar dirinya tahu betul mengenai sistem transaksi yang dilakukan oleh penjual penglaris itu sendiri. "Sampai kapan ibu mau menyesatkan para manusia?" Pertanyaan Kang Daris ini membuat ibu tua itu terkejut. Bagaimana bisa ia tahu letak pusat dari segala energi penglaris ada pada dirinya? Sebenarnya untuk penglarisan sendiri ada 2 macam. Ada yang didapatkan karena memang sudah dibawa oleh pedagang itu sendiri. Ada juga pedagang yang mencari penglaris di bagian pasar. Biasanya mereka yang mencari penglaris di sekitaran pasar harus taat aturan terhadap apa saja pantangan yang telah ditetapkan. Di saat yang bersamaan, ibu-ibu itu menjadi tersipu malu. Ia sadar bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang berada di luar nalar, yang mungkin menciptakan langkah untuk menyesatkan manusia. Dan akhirnya ibu itu menjadi sadar ia tak akan mengulanginya lagi. Namun bukan berarti segala permasalahan menjadi hilang. Kang Daris kemudian menanyakan beberapa hal terkait santet Banyupati yang menyerang para pedagang tempe. Ia tahu betul jikalau santet ini ada hubungannya dengan ibu tua itu. Ibu itu kemudian memberitahu asal-muasal santet itu. Beberapa hari yang lalu, ketika lapak milik Pak Rohmat sangat ramai,
ia mendapati seorang pedagang tempe yang mengeluh dan meminta pertolongan pada dirinya. Ibu tua itu dimintai tolong oleh seorang pedagang tempe yang bernama Pak Sumeh. Ibu tua itu akhirnya memberikan satu sosok penglaris sekaligus dapat menyerang aliran air yang menjadi pusat utama dari bahan pembuatan tempe. Aliran itu kemudian diberikan banyak sekali sosok-sosok yang bertujuan untuk mengalirkan air liurnya ke dalam sumur, hingga membuat sumur menjadi tercemar. Dalam kacamata orang biasa, air itu sebenarnya murni air sumur. Namun, dalam kacamata orang yang mampu melihat, air sumur itu adalah air yang tercemar racun. Seakan menjadi aib bagi Pak Sumeh, Pak Rohmat pun tampak emosi. Ia meminta kepada ibu tua itu untuk menghilangkan segala mara bahaya yang ia ciptakan, untuk menghancurkan usaha milik tiap pedagang tempe atau pedagang-pedagang lainnya yang terdampak atas permainan penglarisannya. Ibu tua itu akhirnya memberanikan diri untuk mencabut semuanya. Ia membutuhkan waktu untuk menetralisir semuanya. Tetapi ia juga memberikan tips agar dagangan tiap pedagang terjaga dari tiap sosok-sosok yang menyerang dagangannya. Tips itu antara lain: 1. Pedagang harus memperbanyak ibadahnya dan tidak lupa berzikir. Yang kedua, dagangannya tiap kali dibacakan sholawat, maka seluruh makhluk pengganggu akan kabur. Yang ketiga, aliran air harus ditutup menggunakan papan agar tidak diludahi atau dimasuki oleh sosok-sosok pengganggu. Dan yang keempat terakhir, para pedagang harus kerap kali mengibas-ngibaskan lapaknya sewaktu telah usai berdagang. Dari keempat tips tersebut, ibu tua itu juga berpesan agar menanamkan pagar gaib yang diperuntukkan untuk rumah dan juga dirinya. Kang Daris pun mencukupkan pembahasan itu. Ia kemudian pergi dari tempat tersebut karena banyaknya pedagang yang memergoki mereka bertiga sedang menjelaskan sesuatu. Dengan begitu kisah santet Banyu Pati pun telah usai. Kang Daris dan Pak Rohmat melewati tiap pedagang yang memang terdampak atas pencabutan penglaris yang dilakukan oleh ibu tua itu. Saat dimana Kang Daris melewati tubuh Pak Sumeh, punggung Pak Sumeh ditepuk oleh Kang Daris sambil berucap, "Sekalinya kamu ganggu temanku, maka santet itu akan aku balikan lagi." Pak Sumeh akhirnya meminta maaf kepada Kang Daris dan Pak Rohmat. Ia tahu betul bahwa penyakit hatinya telah membutakan seluruh hal-hal baik yang berada di hadapannya. Atas kejadian itu, Pak Sumeh menjadi malu. Ia tak lagi berdagang tempe di lapak yang sama di pasar itu. Dan hari-hari berikutnya, tempe Pak Rohmat laris manis seperti biasanya. Para pedagang juga sekarang dapat membedakan mana tempe yang benar-benar asli dan mana tempe yang benar-benar memiliki penglaris. Tamat. Baik, itulah akhir cerita dari Mas Restu Wiraatmaja yang menuliskan tentang santet Banyu Pati. Ternyata santet itu ternyata apa ya? Banyak macamnya. Saya baru tahu kalau ada santet yang menyerang air gitu ya. Biasanya kan santet itu menyerang tubuh korban gitu kan. Ini menyerang air gitu. Ya, intinya kita berhati-hatilah. Karena sihir itu ternyata medianya banyak sekali. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.